Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Apa kabar anak-anakku, adik-adikku semua? Semoga kalian semua dan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar dan membahas buku tema 5, subtema 4, pembelajaran 3 untuk kelas 3 SD. Cuaca cerah di pagi hari kini berubah menjadi cuaca berawan. Lani dan teman-teman berjanji akan kembali ke rumah Edo nanti sore. Mereka akan melanjutkan membuat karya 3 dimensi. Sore hari yang dinanti pun tiba. Lani, Siti, Dayu, Benny, dan Udin telah tiba di rumah Edo. Mereka kembali berkumpul di ruang keluarga. Edo sudah menyiapkan kain lagi untuk digunting dan dipotong. Nah, ini adalah mereka sedang melakukan membuat karya 3 dimensi di rumah Edo. Ayo mencoba. Mula-mula Edo menggunting kain berbentuk persegi panjang dan membaginya menjadi 6 bagian. Ini nak ya, kain persegi panjang dipotong menjadi 6 bagian. Pecahannya adalah 6/6. Kain pertama adalah ini nak ya. Kain pertama ini adalah satu bagian dari 6 potongan kain. Jadi angka pecahannya adalah 1/6. Nah, potongan kain pertama itu adalah 1/6. Nah, dari 6 potongan ini dikurangin 1, cara menghitungnya adalah seperti ini, ya kan? Apabila penyebutnya sama seperti yang sebelumnya, jadi penyebutnya tidak perlu dihitung, hanya pembilangnya saja yang dihitung. Jadi 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Jawabannya adalah 5/6. Nah, 5/6 adalah sisa kain potongannya. Nah, dari 5/6 kain potongan ini diambil lagi potongan kain kedua, ya kan? Nah, dikurangin lagi, 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Dan sisanya adalah 4/6 bagian. Jadi ini adalah sisa, yang diarsir ini adalah sisa dari potongan kain yang dipotong menjadi 6 bagian tadi. Edo membaginya menjadi 6 bagian untuk mereka berenam, masing-masing mendapatkan 1/6 bagian kain berbentuk persegi panjang. Sekarang Edo menggunting kain yang lain menjadi 8 bagian berbentuk persegi. Potongan kain ini akan diberikan untuk Benny dan Udin, masing-masing akan mendapatkan 3/8 bagian kain. Nah, seperti ini ya, kain yang lain dipotong menjadi 8 dengan berbentuk segitiga, ya. Nah, dibagikan kepada siapa? Kepada Benny dan Udin, ya kan? Bagikan kepada Benny dan Udin masing-masing 3 bagian. Nah, dari 8 ini adalah angka pecahnya 8/8. Dibagikan kepada Udin adalah 3 bagian. Jadi sisanya berapa? 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Jawabannya adalah 5/8 bagian sisanya. Dan diberikan lagi kepada Benny 3 bagian. Ya kan? Dari 5 bagian dikurangin 3 sama dengan 2/8. Nah, sisanya adalah 2/8. Nah, sisa kain 2/8 bagian disimpan untuk Edo. Jadi yang ini disimpan untuk Edo. Ayo berlatih. Apakah kamu masih ingat cara mengurangkan dengan berpenyebut sama? Perhatikan kembali cara Edo memotong kain dan membaginya kepada teman-teman. Lakukan pengurangan pecahan berpenyebut sama untuk soal-soal berikut. Isilah jawaban pada tempat yang tersedia. Beri warna pada gambar sesuai dengan jawabanmu. Nah, ini nak ya. Jadi ini adalah kain berbentuk lingkaran dipotong menjadi 3 bagian. Apabila diambil satu bagian,
dengan penyebut yang sama, yang dihitung adalah pembilangnya saja. Jadi 3/3 dikurangi 1/3, jawabannya adalah seperti ini. 3 dikurangi 1 sama dengan 2/3, dan ini adalah sisanya 2/3. Nomor kedua, 7/7. Nah, ini adalah menjadi 7 bagian dan dikurangi 6/7. Cara menghitungnya juga sama seperti soal nomor 1. 7 dikurangi 6, ini dari ini ya nak ya, dari angka ini ya. Kurangnya sama dengan 1. Jawabannya adalah 1/7 bagian sisanya. Nomor 3 adalah 7/9. Dikurangin 4/9. Jadi 7 dikurang 4 sama dengan 3. Sisanya adalah 3/9 bagian. Nomor 4 dari 4/11 dikurangi 3/11. 4 dikurangi 1, 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Jadi sisanya adalah 1/11 bagian. Ayo berdiskusi. Edo dan teman-teman telah selesai menyiapkan kain. Sambil beristirahat sejenak, mereka berbincang tentang kedatangan Pak Tono. Mereka mengingat kembali informasi tentang cuaca, musim, dan iklim yang telah mereka dapatkan. Informasi ini akan mereka sampaikan esok saat berjumpa dengan Pak Tono. Berikut percakapan mereka. Mulai dari Dayu. Siapa masih ingat informasi tentang musim dan iklim? Informasi ini saya baca dari buku di perpustakaan. Kata Siti, apa isi informasi itu? Kata Dayu, isinya tentang letak Indonesia di garis khatulistiwa, juga tentang pengaruh iklim di Indonesia. Ada juga informasi tentang musim kemarau dan musim hujan. Kata Benny, ya betul, informasi yang saya baca tentang waktu terjadinya musim kemarau dan musim hujan. Kata Siti, saya masih ingat informasi dari Udin. Informasinya berisi tentang perbedaan cuaca dan iklim. Kata Udin, betul Siti, informasi itu juga menceritakan perubahan cuaca di sebuah kota. Kata Lani, sepertinya kita sudah siap bertemu dengan Pak Tono. Edo, apakah kamu punya informasi untuk diceritakan? Kata Edo, tentu saja. Nanti kita bercerita di depan Pak Tono ya. Informasi apa yang kamu peroleh tentang cuaca, musim, dan iklim? Ceritakan di hadapan teman-temanmu. Lakukan secara bergiliran. Nah, ini adalah contoh yang saya buatkan. Tadi informasi apa tadi? Cuaca dan iklim. Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu. Cuaca diamati dalam waktu singkat. Keadaan cuaca mudah berubah-ubah. Jikalau iklim merupakan keadaan cuaca pada suatu daerah yang luas. Iklim ditentukan dalam waktu yang lama, sekitar 11-30 tahun. Iklim bersifat stabil dan tidak mudah berubah. Ayo berkreasi. Edo dan teman-teman sudah memegang potongan bagian kain masing-masing. Ibu Edo lalu mengingatkan kembali cara menjahit potongan kain tersebut dengan teknik veston. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. Nah, langkah 1. Cara menusukkan jarum pada kain. Bisa dilihat dari gambar 1 dan 2 ya nak ya. Kedua, mulai jahit dengan teknik veston. Nah, caranya seperti ini. Bisa kalian lihat di gambar ini. Langkah ketiga, jahitlah seluruh pinggiran kain. Nah, seperti ini ya. Sekarang semua potongan bagian kain siap ditempel di kain utama. Ayo membaca. Edo dan teman-teman telah selesai menempel semua potongan bagian kain. Lihatlah karya mereka. Nah, ini ada hasil karya mereka. Dari potongan kain-kain yang ada dipotong menjadi lingkaran segitiga persegi. Cobalah untuk membuat sebuah karya bersama teman-temanmu. Mintalah bantuan orang dewasa jika membutuhkan bantuan. Demikian anak-anakku, semoga kalian mengerti dengan apa yang disampaikan dan juga bisa membantu para orang tua untuk lebih mudah menjelaskan, mengajarkan kepada putra dan putrinya. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.